Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan dari MJ 303. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi UAS di mata kuliah Manajemen Risiko dengan judul Pengendalian Risiko Dampak Kebijakan PHK Tanpa Pesangon PT Garuda Food. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor manufaktur memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, karyawan, dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menerapkan strategi mitigasi risiko terkait PHK guna meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Lalu kita masuk ke pembahasan, yaitu berdasarkan Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, volume 7 nomor 2, yaitu di Juli sampai Desember 2024, PT Garuda Food berhasil mengelola perilaku karyawan dan mencegah pelanggaran melalui penerapan teori kendali komunikasi yang efektif. Perusahaan ini mengedepankan komunikasi langsung antara pimpinan dan karyawan, memanfaatkan teknologi serta pengendalian birokrasi yang terstruktur. Langkah-langkah ini membantu dalam mencegah dan menyelesaikan konflik karyawan secara efisien. Bagaimana langkah yang dilakukan? Yaitu mengendalikan perilaku karyawan dan mencegah pelanggaran yang berpotensi merugikan perusahaan. Implementasi teori kendali, Tompkins, dan Seni serta strategi komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menangani konflik di PT Garuda Food. Melalui pendekatan komunikasi langsung antara pimpinan dan bawahan serta pemanfaatan teknologi, pengendalian birokrasi yang terstruktur, serta pembangunan budaya kerja yang produktif. Perusahaan memastikan kepatuhan karyawan terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan. Langkah-langkah ini juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja optimal karyawan dan mengurangi potensi konflik. Integrasi berbagai pendekatan dalam teori kendali seperti pengawasan dan inisiatif memperkuat sistem pengendalian perusahaan secara menyeluruh. PT Garuda Food telah menunjuk komitmen yang kuat dalam mengelola konflik PHK tanpa pesangon dengan pendekatan komunikasi yang transparan dan terbuka. Mereka mengambil langkah-langkah proaktif seperti membuka saluran komunikasi melalui program whistleblower, yaitu melakukan proses investigasi yang transparan dan sistematis terhadap kasus pelanggaran, serta melibatkan pihak eksternal seperti Dinas Ketenagakerjaan sebagai penengah. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya hubungan interpersonal yang sehat dan transparansi dalam pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian, PT Garuda Food berhasil menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi dialog yang produktif dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan adil. Lalu ada analisa resiko dalam menyelesaikan konflik karyawan PT Garuda Food. Identifikasi resiko yaitu potensi pelanggaran karyawan. Tanpa pengendalian yang efektif, karyawan mungkin melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Lalu yang kedua ada konflik internal. Kurangnya komunikasi dan pengawasan dapat memicu konflik antar karyawan atau antara karyawan dan manajemen. Lalu ada penilaian resiko yaitu dampak finansial dan reputasi. Pelanggaran oleh karyawan dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Lalu yang kedua ada penurunan produktivitas. Konflik internal dapat mengganggu operasional dan menurunkan produktivitas kerja. Mitigasi risiko yaitu penerapan teori terkendali organisasi. Menggunakan pendekatan kendali sederhana melalui komunikasi langsung. Kendali teknis dengan pemanfaatan teknologi, pengendalian birokrasi yang terstruktur, dan pembentukan budaya kerja yang kuat untuk memastikan kepatuhan karyawan. Strategi komunikasi efektif itu membangun komunikasi yang transparan dan antara pimpinan dan karyawan, termasuk melalui program whistleblower dan melibatkan pihak eksternal seperti Dinas Ketenagakerjaan dalam penyelesaian konflik. Lalu kesimpulannya yaitu
PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah mengimplementasikan strategi pengendalian perilaku karyawan dan pencegahan pelanggaran melalui penerapan teori kendali organisasi oleh Philip Tompkins dan George Cheney. Pendekatan ini melibatkan komunikasi langsung antara pimpinan dan karyawan, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi absensi dan Microsoft Teams, serta pengendalian birokrasi yang terstruktur. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan mengurangi potensi konflik. PT Garuda Food berhasil mengelola konflik di tempat kerja melalui strategi komunikasi efektif dan implementasi teori kendali Tompkins dan Cheney. Pendekatan langsung antara pimpinan dan karyawan, teknologi, serta pengendalian birokrasi membantu menjaga konflik dan mengoptimalkan kinerja. Komitmen terhadap transparansi dalam mengelola konflik PHK juga mencerminkan kesadaran akan hubungan interpersonal yang sehat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.